Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah hati kita tetap terpaut, tetap mengandalkan Dia, tetap berserah dan tetap mempercayai Dia. Kita sedang belajar bahwa berbuah itu sama dengan kita bertumbuh menjadi Kristen Bapa. Kita sudah belajar bahwa kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang berbuah banyak, berbuah lebat. Dan tentu berbuah adalah sebuah istilah, berbuah adalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kepada kita supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Karena itu kita akan melihat di Alkitab banyak sekali kata-kata tentang berbuah, dan saya mengistilahkan bahwa berbuah itu adalah sama dengan menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang bapak-bapak, Kristen yang dewasa penuh. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, di sana dikatakan, mari kita akan lihat sama-sama. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Tentu di sini bukan masalah status ketika Yohanes menuliskan ayat ini, tetapi ada 3 tingkat, ada 3 level tentang kekristenan. Dan berbuah banyak, menjadi orang Kristen yang berbuah adalah kita sampai kepada puncak panggilan hidup kita. Dan puncak panggilan hidup kita adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita dipilih, ditentukan dari semula, kita dipanggil dari semula untuk apa? Untuk akhirnya kita menjadi serupa sesuai dengan gambaran anaknya. Inilah puncak panggilan hidup kekristenan kita. Inilah yang saya sebut hidup yang berbuah. Paulus berkata, kalau aku hidup, berarti aku bekerja. Untuk apa? Memberi buah. Buah itu menunjukkan pohonnya apa. Buah itu adalah menunjukkan puncak daripada kehidupan sebuah pohon. Sebuah pohon puncak kehidupannya adalah dia berbuah. Demikian juga dengan kita hidup orang Kristen, bahwa puncak hidup kita adalah berbuah, menjadi orang Kristen yang tidak berhenti hanya percaya, melayani Tuhan, tetapi kita betul-betul menjadi Kristen yang dewasa. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ialah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Jadi puncak kehidupan kita adalah ketika kita mengenali Bapa. Hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi ada kekekalan di mana hidup kita mengenal. Dan di Alkitab, di perjanjian baru, kita sering mendengar bahwa Yesus datang untuk membawa Bapa kepada kita, memperkenalkan Bapa. Dia mengajar supaya murid-muridnya bisa mengenali Bapa. Dan untuk mengenal Bapa, kita perlu mengenal Yesus. Karena itu kita sudah membahas bahwa Yesus adalah firman. Kita perlu mengenali firman itu. Dan kalau kita mengenali firman, memahami dengan benar, dalam pemahaman, tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah, kalau kita mengenali Yesus, berarti kita mengenali Bapa. Karena Yesus berkata, kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Karena itu puncak kekristenan kita berbuah adalah kita bertumbuh menjadi Bapa secara rohani. Yohanes mengatakan bahwa ada orang Kristen anak, kebutuhan seorang Kristen anak yaitu dia, kalau Kristen muda dia kuat, dia tahan. Tapi Kristen anak, dia mengenal Bapa. Jadi kebutuhan seorang anak adalah mengenal bapaknya. Karena itu ini yang kita terus bertumbuh menjadi Kristen pemuda yang kuat, tahan, mampu menghadapi banyak hal. Jadi disinilah Bapak Ibu yang sedang kita doakan dan harapkan bagaimana kapasitas hidup kita ini bukan hanya Bapak secara status, tapi secara fungsi. Bagaimana seorang bapak? Bapak itu saya percaya dia memberikan arah. Ya, dia memastikan, dia memberikan arah. Karena Thomas berkata, tunjukkanlah Bapa, itu sudah cukup. Jadi menjadi seorang ayah atau seorang bapak itu nggak cukup hanya menjadi statusnya, karena anak-anak sangat membutuhkan. Kita memahami bahwa dalam dunia psikologi, dalam masalah dunia pengetahuan atau dunia kedokteran, bahwa seorang bapak itu dia yang memenuhi
pertama kali unsur tentang kebutuhan masalah jiwa, emosional. Karena itu akan ada dampak yang luar biasa ketika seorang anak dia tidak mendapatkan diisi dengan figur bapak. Nah, kita tahu bahwa banyak bapak-bapak tidak berfungsi karena ini peran daripada seorang bapak ini penting karena dia akan memenuhi emosi pertumbuhan jiwani daripada anak-anaknya. Karena itu bayangin kalau bapak-bapak di dunia ini terluka, bapak-bapak ini bertumbuh menjadi bapak tanpa proses pembapaan yang benar sehingga dia bertumbuh dalam keadaan luka. Itu yang kita sering dengar bahwa betapa berbahayanya pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, dia menjadi pemimpin, menjadi bapak dalam kondisi terluka. Nah, inilah kerja keras gereja, dan gereja hari ini terkadang dia cuma bermain pada tingkat seperti kayak panti asuhan, memberi makan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, lahiriah daripada anak-anak atau orang-orang yang ada dalam gereja tanpa pernah menyentuh kehidupan, emosi, kehidupan, jiwa, kehidupan, paham, pandangan daripada jemaat itu. Karena itu kita penting sekali melakukan yang namanya pemuritan. Pemuritan adalah proses pembapaan sebenarnya. Karena itu orang-orang yang membapai, pemimpin-pemimpin yang membapai, ini juga perlu bertumbuh, perlu sembuh gitu. Karena itu kita harus memahami bahwa seorang bapak dia akan sangat memenuhi perkembangan emosional daripada anaknya. Jadi ini adalah satu pilar untuk pertumbuhan perkembangan jemaat atau orang-orang Kristen. Karena itu para pendeta bukan hanya memenuhi otaknya dengan S1, S2, S3, tetapi kita semua hamba-hamba Tuhan boleh memenuhi hidup kita dengan kapasitas hati yang besar sehingga orang mendapat kebutuhan. Kita menjadi presentasi, menjadi gambar daripada Bapa di surga itu. Sehingga apa yang Thomas katakan, tunjukkanlah Bapa, itu sudah cukup bagiku. Jadi kebutuhan terbesar hari ini dunia gereja, dunia ini adalah bagaimana orang-orang Kristen secara pribadi bertumbuh menjadi Bapa. Bapa itu dia mengenal Allah dengan sempurna. Karena itu saya berharap mari semua jemaat Tuhan kita terus membiarkan dan mengizinkan untuk kita diproses untuk kekristenan kita, bukan hanya secara lahiriah memiliki gelar-gelar atau pengetahuan-pengetahuan yang hebat, tetapi secara emosi kita bisa memenuhi anak-anak rohani kita atau orang-orang di sekitar kita sehingga mereka bertumbuh sehat menjadi orang Kristen yang kuat. Kiranya renungan ini menolong kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus lawat, Roh Kudus jamah. Biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami untuk mengenal Engkau. Allah kami adalah Bapa surgawi yang biarlah kami mengenal Engkau dengan benar. Dan kami tahu itu sudah cukup bagi kami. Kebutuhan roh kami, jiwa kami, lahiriah kami akan berdampak besar ketika kami mengenal Engkau Allah sebagai Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.